di Kompolnas bisa beberapa jam lah sampai menunggu yang lama. Ini yang dari Tanjung Pinang itu Yusuf adalah developer atau pengembang perumahan. Kalau bahasa Indonesia-nya pengembang perumahan. Pengembang perumahan itu adalah pedagang rumah. Nah, jadi nggak usah ditafsirkan macam-macam. Developer atau pengembang perumahan adalah dagang rumah. Cuma jumlahnya nggak satu, bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan. Itulah pedagang rumah. Karena disebut pengembang. Kalau hanya dagang satu, bukan pengembang. Kalau dagang rumahnya satu rumah, biasanya pengembang atau developer itu antara 10 dan seterusnya. Nah, Kompolnas ini saat ini kita sudah dihuni kurang lebih 800 rumah ya, dalam waktu berjalan 5 tahun, pandemi 2 tahun. Jadi sebenarnya baru berjalan 5 tahun diambil 2, jadi baru berjalan 3 tahun. Karena developer yang lain selama pandemi itu berhenti ngebangun, justru Kompolnas pada saat pandemi ngebangun. Nah, ini salah satu kelainan dari Kompolnas. Orang berhenti ngebangun, ini ngebangun. Karena developer ini hidupnya ada 2. Developer itu hidupnya ada 2, developer konvensional dan developer syariah. Ya. Nah, Bapak Ibu sebagai keluarga besar Kompolnas yang akan memandu atau membawa Kompolnas, mensosialisasikan, memasarkan Kompolnas ke masyarakat Indonesia, harus tahu itu. Kalau ada yang tanya, apa sih developer? Nah, tanya tadi kan, developer itu dagang rumah. Kalau kita ingin sukses di bidangnya, kita harus fokus. Ya. Jangan berubah-ubah. Ya. Karena kefokusan ini merupakan perubahan nasib kita. Justru kalau fokus, nasib kita berubah. Ya. Kalau tidak fokus, nasib kita berubah-ubah. Nah, ini berubah sekali atau berubah-ubah, maunya yang mana? Berubah aja. Ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara merubah nasib. Gampang. Ya. Karena Allah itu hanya memberikan 3 kebesaran atau 3 hadiah dari Allah yang tidak bisa dirubah-rubah oleh manusia. 1, apa? Mati. Siapa yang bisa berubah mati? Kita nggak mau juga mati, kita mau juga mati kalau sudah ditentukan oleh Allah. Betul kan? Betul. Yang kedua, jodoh. Nah, ini. Siapa yang bisa melawan jodoh? Kita tidak mau sama si A, tapi kalau sudah jodohnya jadi. Orang tua kita nggak setuju, kalau sudah jodohnya jadi. Jodoh, karena Allah yang ngatur. Nah, yang ketiga, rizki atau rezeki. Kata orang sudah rezeki. Ya. Rizki ini yang diberikan oleh Allah bukan untuk kaya, tapi hanya untuk bisa bertahan hidup. Karena bertahan hidup itu rezeki dari Allah. Ya. Jadi rezeki yang untuk bisa kaya yang mana? Harus Bapak Ibu tempuh melalui nasib. Ingat itu. Wah, saya ibaratnya tapi nggak kaya-kaya. Karena bukan untuk kaya. Rezeki dari Allah itu untuk bisa bertahan hidup. Tapi untuk kaya, kita harus berubah nasib. Firman Allah sudah menyebutkan, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau bukan orang tersebut yang mau merubahnya. Betul nggak? Betul. Nah, itu. Jadi salah kalau kita ingin merubah nasib bergantung kepada takdir. Nah, jadi takdir itu yang 3 tadi dari Allah, nasib oleh kita. Nah, hari ini Bapak-bapak, ibu-ibu, harus kita yakini Bapak Ibu harus hari ini berubah nasib. Nah, ini hari ini Bapak Ibu harus merubah nasib. Yang belum kaya jadi kaya.
Yang sudah kaya, kaya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, masuk surga. Nah, inilah Koprunas. Jadi saya mendirikan Koprunas, PT Konsumen Perumahan Nasional, disingkat Koprunas, ingin menciptakan keluarga besar Koprunas. Siapa keluarga besar Koprunas? Satu, konsumen Koprunas, keluarga besar. Yang kedua, marketing Koprunas, silakan. Yang ketiga, karyawan Koprunas. Yang keempat, manajemen Koprunas. Yang kelima, pemilik tanah Koprunas. Yang keenam, kontraktor yang membangun rumah Koprunas. Jadi ada 6 keluarga besar Koprunas itu, KBK namanya. Nah, 6 KBK ini adalah tugas kami, tugas kita semua untuk menjadi perubahan nasib, menjadi orang kaya masuk surga.